Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Ya, kita diberikan kemudahan untuk berkumpul bersama di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ya, untuk belajar agama, belajar membaca hadis dari hadis Rasulullah, dan hendaknya kita menata niat kita dalam belajar ya, menata niat ketika hadir dalam majelis ini, karena menuntut ilmu itu merupakan nikmat yang paling besar, ya, nikmat yang paling besar yang tidak ada tandingannya. Sampai Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu adalah kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Itu ilmu, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Itu kenikmatan ilmu. Dan tapi Imam Ahmad kemudian mengatakan liman sahhat niyatuhu, bagi orang-orang yang niatnya benar, bagi orang yang niatnya benar dalam belajar. Maka ditanyakan kepada beliau, kaifa sahhat niyatuhu, bagaimana seorang dikatakan niatnya benar dalam belajar. Maka beliau mengatakan idza nawa bi raf'il jahli an nafsihi aw wa an ghairihi. Beliau mengatakan jika dia meniatkan dalam belajar untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Ini niat yang benar dalam belajar. Maka hendaknya kita memperbaiki niat kita dalam belajar, karena ini merupakan amalan yang sangat luar biasa. Dan bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat yang mereka berkeliling mencari majelis-majelis zikir. Ya, mereka berkeliling, tugasnya berkeliling mencari majelis-majelis zikir. Ya, kalau mereka sudah mendapatkan majelis tersebut, kemudian mereka kembali kepada Allah, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menanyakan kepada mereka apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku. Kata mereka, kami mendapatkan mereka dalam keadaan mereka mensucikan Allah, mengagungkan Allah, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, memberikan pujian kepada Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ini mereka. Ini maka yang namanya majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu itu mestinya bisa membuat kita menjadi orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan majelis itu bisa membuat kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu majelis zikir mestinya seperti itu sifatnya. Majelis yang bisa membuat kita menjadi orang yang yukabbirunallah, kemudian yusabbihunallah wa yuhamidunallah, mengagungkan Allah, kemudian dengan tauhid memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh
aib-aib dari seluruh kekurangan dan menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan majelis yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wa akhwati rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan baca hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitab beliau Bulughul Maram. Hadis yang kita baca dari mulai hadis Amr bin Salamah. Amr bin Salamah, beliau mengatakan wa Amr bin Salamah qala abi ji'tukum min indin nabi. Dari Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan dari abi, dari bapakku, bapaknya mengatakan ji'tukum min indin nabi haqqan, saya baru datang dari nabi, ya, dari habis bertemu dengan nabi, berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum qur'anan. Kata Rasulullah, jika telah datang waktu salat, falyu'adzin ahadukum, hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan, hendaknya salah seorang dari kalian itu mengumandangkan adzan. Falyummakum aktsarukum qur'anan, dan hendaknya yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak Al-Qur'annya, paling banyak hafalan Qur'annya. Qala, maka kemudian Amr bin Salamah mengatakan, fanadharu falam yakun ahadun aktsara minni qur'anan. Maka mereka pun akhirnya melihat, para sahabat-sahabat ini yang baru bertemu dengan Rasulullah, mereka kemudian melihat, mencari siapa yang paling banyak Qur'annya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Falam yakun ahadun aktsara minni qur'anan, maka mereka tidak mendapatkan orang yang lebih banyak hafalan Qur'annya dibandingkan dengan aku, Amr bin Salamah. Wa faqaddimuni, maka mereka pun menjadikan aku sebagai imam mereka. Aku yang diajukan sebagai imam, dipilih menjadi imam. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, dan waktu itu umurku adalah 6 atau 7 tahun. Umurnya masih 6 tahun atau 7 tahun. Itu sudah dijadikan sebagai imam, ya, imamnya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud dan An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Di dalam hadis ini, ya, kita ambil faedah dari hadis di sini. Di sini bahwa Amr bin Salamah yang waktu itu masih berumur sangat muda, masih 6 atau 7 tahun itu, beliau memiliki hafalan yang banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau punya hafalan yang paling banyak di kaumnya, di kampungnya itu, hafalan yang paling banyak. Bagaimana beliau bisa mendapatkan hafalan yang banyak sementara beliau masih anak-anak? Ya, sementara Rasulullah di Madinah, beliau bukan di Madinah, beda kampung dengan Rasulullah SAW. Maka beliau adalah seorang anak yang rajin menghafal Quran. Ketika ada orang yang pulang dari Madinah, datang dari Madinah, habis bertemu dengan Rasulullah, kemudian pulang dengan membawa surat-surat Al-Quran, baca ayat Al-Quran, maka beliau langsung meminta untuk diajari hafalan Quran yang baru itu. Nah, selalu seperti itu. Begitu ada yang datang, diminta hafalan Qurannya, ada yang datang lagi, diminta lagi ayat yang baru mereka bawa tersebut. Sehingga Amr bin Salamah dengan usianya yang sangat kecil, beliau menjadi orang yang paling banyak hafalan Qurannya. Ya, padahal usia masih sangat kecil, ya, dan zaman itu tidak ada pondok tahfidz. Jelas, ya, zaman itu belum ada pondok-pondok tahfidz. Dan ini umurnya baru berapa? Baru 6 atau 7 tahun. Berarti masih begini, ya. Nah, ini. Masih segitu sudah paling banyak hafalan Qur'annya dan sudah dijadikan, dipilih oleh para sahabat sebagai imamnya. Ya, dan ini tidak menunjukkan bahwa bolehnya menjadikan seorang anak yang masih kecil itu dibolehkan untuk menjadi imam. Ya, di sini bolehnya mengangkat anak kecil sebagai imam. Karena ini dilakukan oleh para sahabat. Ya, dilakukan oleh para sahabat. Dan
kalau ada yang mengatakan itu kan beda kampung dengan Rasulullah, beda wilayah dengan Rasulullah, ya mungkin saja Rasulullah tidak mengetahui hal tersebut, gitu ya. Mungkin saja Rasulullah tidak mengetahui hal tersebut karena sudah beda daerah dengan Rasulullah SAW. Maka kalaupun beda dengan Rasulullah dan Rasulullah mungkin tidak tahu tentang hal tersebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, kan begitu ya? Allah mengetahuinya, dan seandainya itu tidak diperbolehkan, maka pasti Allah akan menurunkan ayat menegur tentang hal tersebut. Ini ketika ada sesuatu yang tidak benar dari umat Islam dan waktu itu masih turun wahyu, maka pasti Allah yang akan memberikan teguran ketika seandainya Rasulullah tidak mengetahui hal tersebut. Tapi ternyata Allah tidak menegur, Allah tidak menurunkan ayat berkaitan dengan hal tersebut, maka ini menunjukkan bolehnya tentang hal tersebut. Bolehnya menjadikan seorang anak kecil itu menjadi imam, ya, boleh anak kecil itu menjadi imam, ya, dengan syarat bahwa anak tersebut adalah anak yang tahu tentang hukum-hukum sholat, ya, tahu rukun-rukunnya, sudah tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dalam sholat, gitu. Ini orang-orang yang atau anak yang tahu tentang hukum-hukum sholat, seperti itu. Ini boleh menjadi imam, ya. Adapun anak-anak yang masih belum tahu, ya, sholat masih gurisan terus begitu, ya. Ya, ini kalau sholatnya masih gurisan, masih bercanda terus dengan teman-temannya, ya, kira-kira jadi imam bisa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena anak ini berarti belum paham tentang sholat, kan gitu, ya. Belum paham tentang sholat, dan gerakan-gerakan dia itu akan membatalkan sholatnya. Dengan banyaknya gerakan akan membuat sholatnya menjadi batal, sehingga ya, tidak bisa orang yang batal sholatnya menjadi imam untuk orang lain. Sholatnya sendiri belum benar, kok mau jadi imam untuk orang lain. Hingga anak di sini adalah anak yang meskipun dia seorang anak, tetapi anak yang sudah yang sudah tahu tentang hukum-hukum sholat, sudah mumayyiz dan tahu tentang aturan-aturan sholat. Kemudian di sini dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, idza hadaratis sholatu falyu'adzin ahadukum. Jika telah hadir sholat, waktu sholat, maka hendaknya adzan, diperintahkan untuk adzan. Dan ini adzan ini dikatakan idza hadaratis sholat, jika telah masuk waktu sholat, telah datang waktu sholat. Jadi adzan itu dilakukan kapan? Kalau sudah masuk waktu sholat, itu adzan. Dan adzan itu berfungsi untuk mengumumkan bahwa waktu sholat itu sudah masuk, sebagai pengumuman bahwa waktu sholat itu sudah masuk, dan sebagai panggilan memanggil orang-orang untuk datang ke masjid untuk berjamaah di masjid. Itu adzan. Maka adzan dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Karena ada orang yang dia, tapi ini nggak banyak, hanya sekelompok orang saja. Ada orang yang dia berpendapat mengatakan bahwa kita diperintahkan untuk sholat di awal waktu, gitu ya. Sholatnya di awal waktu, sehingga dia adzannya kapan? Sebelum masuk waktu, biar sholatnya bisa di awal waktu. Kalau adzannya setelah masuk waktu, nanti kan mundur lagi, berarti bukan di awal waktu. Ini ya, ada yang berpendapat, ada orang yang seperti itu. Tapi ini pendapat yang nggak tahu ada pendahulunya atau tidak. Tapi itu ada di sebagian masjid, ya, ada 100 masjid yang menerapkan seperti itu. Katanya kepenginnya sholatnya di awal waktu, sehingga ketika masuk waktu sholat langsung sholat. Sholatnya sholat wajib. Masuk waktu duhur berarti langsung sholat duhur. Berarti adanya kapan? Sebelum duhur, gitu ya. Sebelum duhur sudah adzan duhur. Nah, ini pendapat yang nyeleneh, ya, yang nyeleneh. Dan hadis ini jelas sekali, idza hadaratis sholatu falyu'adzin ahadukum. Jika telah hadir waktu sholat, maka hendaknya adzan salah seorang dari kalian. Dan hukum adzan hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Jika sudah ada sebagian yang adzan, maka yang lain gugur kewajiban. Ya, dan dari sini juga ketika ada masjid-masjid besar yang sudah adzan, kemudian masjid kecil tidak adzan, sebagian kadang seperti itu, ya. Kadang musola tidak ada yang tidak adzan, misalnya sudah ada adzan masjid yang besar, musola tidak adzan, hanya mencukupkan dengan adzan dari masjid besar itu. Maka boleh di situ, ya. Karena apa? Karena sudah terwakili dengan masjid-masjid yang besar, terwakili dengan masjid besar itu. Kemudian kita lanjutkan.
Wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan, dan hendaknya yang menjadi imam bagi kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kita baca setelahnya, nanti kita jelaskan ya. Hadis yang berikutnya, karena ini masih berkaitan dengan hadis yang setelahnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan wa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan wa la ya'umanna rajula fi sultanihi wa la yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yang mengimami satu kaum atau hendaknya mengimami satu kaum orang yang paling banyak, yang paling tahu tentang, yang paling aqra, paling tahu tentang Al-Qur'an. Aqra'uhum bil kitabillah, paling membaca kitabullah, paling banyak membaca kitabullah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, dan jika mereka dalam qiraah itu sama, dalam bacaan Al-Qur'an itu sama, fa a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling apa? Yang paling tahu tentang sunnah. Kemudian Qur'annya sama, kalau Qur'annya sama apa namanya? Hafalannya Qur'an sama, kemudian maka didahulukan di antara dua orang itu mana yang paling tahu tentang sunnah. Kemudian wa in kanu fis sunnati sawaan, kalau mereka pengetahuan mereka tentang sunnah juga sama, fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling awal melakukan hijrah, yang paling pertama hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, dan jika mereka hijrahnya juga bersamaan, fa aqdamuhum silman, maka yang pertama kali masuk Islam. Di dalam riwayat yang lain sinnan, faqdamuhum sinnan, orang yang paling tua, yang paling sepuh, itu yang dijadikan sebagai imam. Wala ya umanna rajula fi sultani, dan janganlah seorang itu mengimami orang lain pada daerah kekuasaannya, maksudnya pada kepemimpinan orang itu. Misalnya di sini ada imam khusus, yang imam rotib, maka orang lain yang datang jangan kemudian maju menjadi imam karena sudah ada imam rotib. Janganlah seorang mengimami orang lain pada keimamannya dia. Wa la yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi, dan janganlah duduk di tempatnya, di rumahnya, di rumah orang lain di atas kursi khusus yang dia khususkan untuk dia. Ya, dikhususkan untuk dirinya. Kadang ada ini kursi untuk tuan rumah, itu kursi untuk tamu, begitu ya. Maka jangan duduk di tempat yang memang khusus untuk tuan rumah itu kecuali dengan izin. Ya, kecuali memang diizinkan oleh tuan rumahnya. Itu takrimah. Kemudian lanjutkannya dari dua hadis ini kita lihat ada permasalahan terkait dengan siapakah orang yang paling berhak menjadi imam. Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam di dalam sholat? Ada sebagian para ulama, mereka berpendapat bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling faqih, orang yang paling tahu tentang ilmu agama. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Malik berpendapat bahwa orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling tahu tentang ilmu agama. Gitu ya. Jadi kalau di sebuah pondok berarti kiainya, gitu ya, kiainya. Ya, kiainya atau misalnya ustadznya. Ya, itu yang paling mumpuni, paling tahu tentang ilmu agama, itu yang dijadikan sebagai imam. Ini madhab dalam madhab Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i dan juga Imam Malik rahimahumullah ta'ala. Kenapa? Karena kadang-kadang di dalam sholat itu terjadi sesuatu yang tidak biasa, keluar dari kebiasaan. Ya, misalnya lupa gitu ya, ada kelupaan.
Kalau orang tidak tahu hukum sholat, kan gitu ya, dia tidak tahu tentang hukum sholat, setelah lupa dia bingung mau apa, kan gitu ya. Nah, beda dengan orang yang faqih, dia tahu dia harus nambah, dia harus sujud sahwi dan seterusnya, seperti itu dia tahu. Beda dengan orang yang tidak tahu. Maka menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, itu didahulukan orang yang paling faqih, orang yang paling tahu tentang ilmu fikih, itu yang didahulukan menjadi imam. Meskipun bacaan Al-Qur'annya ya mungkin tidak sebanyak yang lainnya, tapi dia paling paham tentang ilmu agama, maka itu yang didahulukan. Kemudian karena tadi ya, karena kadang-kadang terjadi sesuatu di dalam sholat yang tidak diketahui hukumnya kecuali oleh orang-orang yang tahu ilmu agama, oleh orang-orang yang faqih, itu orang-orang yang paham tentang fikih. Maka kata mereka, maka orang-orang yang faqih ini mereka lebih aula, lebih pantas untuk menjadi imam. Itu yang paling pantas untuk menjadi imam. Pendapat yang lain, mereka berpendapat, ini pendapatnya Imam Ahmad, berpendapat bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Lebih mendahulukan orang yang tahu Al-Qur'an dibandingkan dengan orang yang faqih. Ya, yang aqra, yang tahu qiraah bacaan Al-Qur'an, itu lebih didahulukan dibandingkan dengan orang yang punya pemahaman agama yang kuat. Yang hafalannya banyak, yang hafalannya kuat, itu yang lebih didahulukan dibandingkan dengan orang-orang yang pemahamannya kuat, itu lebih dahulukan yang banyak Qur'annya. Ini pendapatnya Imam Ahmad, juga pendapatnya madhab Hanafi. Ya, jadi dua madhab berpendapat didahulukan yang faqih, yaitu madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Dua madhabnya berpendapat didahulukan yang paling banyak Qur'annya, yaitu madhab Hambali dan Hanafi. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa yang paling berhak untuk didahulukan menjadi imam adalah seorang yang paling tahu tentang Al-Qur'an, jika dia mengetahui tentang hukum-hukum sholat, gitu ya. Jika dia adalah orang yang tahu tentang hukum sholat, bukan hanya sekedar tahu hafalan Qur'annya banyak tapi tidak tahu hukum sholat, bukan. Tapi dia tahu hukum sholat, tahu tentang hukum-hukum sholat, maka itu yang didahulukan menjadi imam. Demikian pula ini yang diucapkan oleh para pentahqiq ya, dari madhab orang-orang yang belakangan, mereka lebih banyak memilih pendapat yang ini. Kemudian dan ini walaupun ini pendapat yang lebih kuat ya, tentang yang dipilih adalah orang yang lebih aqra, karena itu sesuai dengan lafaz hadisnya. Karena Rasulullah SAW tadi berpesan dalam hadis yang pertama kita baca, Rasulullah mengatakan apa? Idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Jika telah masuk waktu salat, maka hendaknya salah seorang dari kalian adzan. Kemudian setelahnya apa? Dan yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu lafaznya dari Rasulullah seperti itu. Sudah sangat jelas lafaznya dari Rasulullah. Maksudnya kita bawa sesuai dengan nas yang ada, sesuai dengan zahir dari nas tersebut. Dan juga hadis Ibnu Mas'ud tadi, hadis yang kedua juga sama hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang kedua yang kita baca, Rasulullah mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum adalah orang yang paling tahu tentang bacaan Al-Qur'an. Jadi didahulukan orang yang tahu tentang Al-Qur'an. Kemudian kita lanjutkan. Dan juga Imam Muslim rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu' sampai kepada Nabi mengatakan, idza kanu thalatha falyummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamati aqra'uhum. Kata Rasulullah SAW, jika mereka itu 3 orang, kita misalnya berada di sebuah tempat ya, dia sedang melakukan perjalanan 3 orang. Kata Rasulullah, jika mereka 3 orang, maka hendaknya salah seorang dari mereka mengimami mereka. Salatnya jamaah, mengimami mereka. Wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Kata Rasulullah, lihat yang setelahnya,
dan orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling tahu tentang bacaan. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Juga ada hadis yang lainnya lagi, hadis Malik bin Khuairis. Dalam hadis Malik bin Khuairis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Fal yu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan." Hendaknya azan salah seorang dari kalian, dan hendaknya yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Ini lafaz-lafaznya sangat jelas ya, sehingga sudah kita berpendapat, ikut pendapat sesuai dengan nas zahir dari nas Rasulullah SAW, dari sabda-sabda Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan bahwa yang paling baik adalah, yang paling berhak adalah orang yang yang paling banyak Al-Qur'annya, paling tahu tentang qiraah Al-Qur'an. Itu yang lebih didahulukan. Ini ketika ada dua orang ya, ketika ada dua orang misalnya ini ada masjid baru ya, ini misalnya ada pergantian takmir, ada masjid baru. Ada pemilihan siapa yang nanti berhak menjadi imam. Gitu ya. Ketika ada sebuah masjid baru, kemudian mau menunjuk siapa orang yang mau ditunjuk menjadi imam, ya, maka tadi ya dipilih. Kalau ada calonnya ada dua orang, maka dilihat dari dua orang ini siapa yang paling hafalan Qur'annya paling banyak. Ya, kata Rasulullah, aqra'uhum li kitabillah. Cari orang yang paling aqra, yang paling tahu hafalan, tahu bacaan Quran dari dua orang ini. Ini kalau calonnya dua, ataupun tiga lebih dari dua, sama ya. Membuka pendaftaran imam, maka ada yang mendaftar. Kalau mereka bacaannya sama-sama, hafalan sama-sama 30 juz, bacaannya sama-sama bagus, begitu ya, dari tiga orang ini, maka dipilih dengan pilihan yang kedua, diseleksi dengan pilihan yang kedua, yaitu siapa? Orang yang paling tahu tentang sunnah. Dilihat orang dari tiga orang ini, siapa yang dari mereka punya hafalan Quran sama-sama 30 juz. Kemudian juga sama-sama tajwidnya bagus, ya, sama-sama tajwidnya bagus. Nah, kemudian kalau sama seperti itu atau seimbang, sebanding, gitu ya. Kalau sama persis nggak mungkin ya, sama persis itu tidak mungkin. Kalau sudah mirip-mirip seperti itu, kata Rasulullah, fa in kanu fil qiraati sawa fa alamuhum bis sunnah. Maka orang yang paling faham tentang sunnah dari tiga orang ini, siapa yang paling tahu sunnah? Ya, siapa yang paling tahu sunnah tentang sunnah Rasulullah? Kalau ada dari tiga ini salah satunya, sudah tetapkan salah satunya sebagai imam, berarti dia imamnya. Di samping punya hafalan Quran, tajwidnya juga ada, ternyata dia juga tahu tentang sunnah Rasulullah, tahu tentang hadis-hadis Rasulullah, maka ini lebih didahulukan daripada dua orang yang lainnya. Kemudian kalau ternyata tiga-tiganya sama, Qur'annya sama, sunnah juga sama-sama tahu tentang sunnah, maka kata Rasulullah, sunnah di sini maknanya bukan yang lawannya lawannya wajib ya, bukan yang wajib, ada sunnah, ada mubah, bukan itu, bukan hukum sunnah itu. Tapi sunnah di sini mencakup semua ajaran Nabi. Ya, ajaran-ajaran Nabi termasuk yang wajib, perintah-perintah Nabi wajib itu masuk sunnah. Itu termasuk sunnah. Kemudian fa in kanu fi sunnati sawa. Kalau mereka sama-sama pengetahuan mereka tentang sunnah juga sama, maka didahulukan yang mana? Didahulukan orang yang paling pertama kali hijrah. Hijrah di sini, hijrah artinya meninggalkan negeri kafir pindah ke negeri muslim, begitu ya. Tapi zaman sekarang kayaknya jarang orang melakukan hijrah ya. Mungkin ada misalnya dari Amerika, negeri kafir, ketika pindah ke negeri Islam, ya mungkin ada ya seperti itu. Kalau ada, maka orang yang paling pertama hijrah dari mereka itu siapa? Atau orang yang pertama kali taubat. Kalau misalnya ini sama-sama dulu-dulunya adalah orang-orang yang sama-sama pernah melakukan dosa-dosa besar. Ya, maka dilihat mana yang pertama kali taubat dari mereka. Begitu ya, yang pertama kali taubat. Atau orang yang pertama kali masuk Islam. Ini kalau mu'allaf. Misalnya satunya dari 3 orang atau 2 orang itu calon imam ini, satunya sudah 10 tahun masuk Islam, satunya baru 5 tahun misalnya. Maka dahulukan yang
yang 10 tahun, yang Islamnya sudah lebih lama. Ini kalau orang-orang yang baru masuk Islam. Adapun kalau orang yang dari bayi sudah muslim gitu ya, lahir di keluarga yang Islam, dia tumbuh dengan pendidikan yang Islami, ya sudah, berarti dia dilihat umurnya nanti berapa. Karena di lafaz yang lainnya Rasulullah mengatakan waqtamuhum sinnan, dan orang yang paling tua dilihat, yang paling tua siapa dari mereka. Ya, bacaannya ada, ilmu hadisnya juga punya, ilmu tentang agama Islam juga punya. Kemudian dilihat keislamannya. Kalau Islamnya dari kecil sudah Islam, ya sudah, lihat umurnya. Ya, umurnya berapa? Nah, seperti itu. Yang tua itu yang lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian, tapi tadi itu kalau ukurannya apa? Ukurannya adalah sama-sama punya pengetahuan tentang qiraah, tentang Al-Quran. Bukan asal tua, begitu ya. Bukan asal tua kemudian yang tua baik. Bukan seperti itu ya, tidak. Tapi yang pertama adalah apa? Yang paling banyak Al-Qur'annya. Yang pertama, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, itu yang pertama diajukan. Meskipun dia anak-anak. Amr bin Salamah umurnya berapa? 6 atau 7 tahun. Dia diajukan oleh para sahabat, dipilih menjadi imam, padahal umurnya masih 6 tahun. Maka bukan milih asal tua, begitu ya. Asal tua, asal jenggotnya pada putih, bukan yang seperti itu ya. Tapi yang apa? Yang hafalan Qur'annya paling banyak, itu yang dipilih menjadi imam. Dan tidak harus ustadz, begitu ya. Imam itu tidak harus ustadz. Siapa yang paling hafal, hafalannya paling banyak. Ya, namanya ustadz, kiai, kadang-kadang karena sudah semakin tua hafalannya pada hilang, kan gitu ya. Hafalannya pada hilang. Yang muda-muda hafalan masih kuat-kuat, kan gitu ya. Masih kuat-kuat, masih baru baru menghafal, masih pikirannya belum mikir kebutuhan, kan gitu ya. Belum mikir kebutuhan, masih fokus dengan hafalan, maka hafalan lebih bagus. Maka tidak harus yang tua, tidak harus ustadz, yang faqih tadi ya, faqih, tidak yang faqih tidak. Tapi dahulukan yang paling banyak Al-Qur'annya, ya, paling banyak Qur'annya. Kemudian kalau misalnya ada dua orang, ya, satunya hafalannya 20 juz, satunya tapi hafalannya, bacaannya biasa-biasa saja. Orang kedua dia hafalannya 10 juz, ya, tapi bacaannya bagus. Milih yang mana? Ya. Orang yang pertama hafalan 20 juz, tapi bacaannya biasa, standar lah ya, biasa saja. Orang kedua hafalannya 10 juz, tapi bacaannya enak didengarkan, tajwidnya bagus, begitu ya. Ya, milih yang mana? Yang kedua? Milih yang kedua. Biar nggak ngantuk ya. Lewat tarawih ngantuk. Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan annahu, kata beliau, la ibrata bil ajwadi qur'anan balil ibratu bil aktsar. Kata beliau, ukurannya itu bukan orang yang paling bagus suaranya, yang paling bagus tajwidnya, bukan. Tetapi kata beliau, tetapi yang menjadi ukuran adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini Syekh Utsaimin ya, atau Syekh Utsaimin seperti itu. Karena tadi para sahabat bagaimana ketika pulang dari Rasulullah dipesani seperti itu, yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak Al-Qur'annya. Ya, sekarang kita lihat para sahabat yang tua-tua itu kira-kira punya hafal Al-Qur'an apa tidak? Punya. Bagaimana dengan tajwidnya? Tajwidnya sahabat-sahabat sepuh ini, sahabat yang sudah tua-tua atau yang dewasa-dewasa, dibandingkan dengan tajwidnya Amr bin Salamah yang masih anak-anak, kira-kira bagus mana? Gitu ya, tajwidnya kira-kira bagus mana? Ya, tua kan gitu ya, yang sudah dewasa itu lebih bagus tajwidnya, sudah lama belajar, kan gitu ya. Ya, ini kemungkinan seperti itu. Tetapi tadi ya, ukurannya karena Rasulullah berpesan
yang menjadi imam adalah yang paling banyak Qur'annya. Maka Amr bin Salamah itulah yang dipilih menjadi imam karena paling banyak hafalan Qur'annya. Kata beliau, "Falau farada anna rajulaini ahaduhuma yahfadhu 10 min al-ajza wa tsani yahfadhu 5 walakinna tsani mujawwad wal akhar qira'atuhu 'adiyah." Kalau seandainya ada dua orang yang salah satunya menghafal 10 juz, orang kedua menghafal 5 juz, tetapi orang yang kedua mujawwad, bacaannya bagus. Orang yang hafalannya 5 juz itu hafalannya apa? Bacaannya bagus. Wal akhar qira'atuhu 'adiyah. Orang yang kedua bacaannya biasa-biasa saja. Ya, orang yang pertama itu yang hafalan 10 juz sedang lebih banyak, bacaannya biasa-biasa saja. Maka tetapi kata beliau, laisa fiha syai'un muharramun, dan dia tidak melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Maksudnya tidak, bacaannya itu tidak merubah makna. Ya, bacaannya tidak merubah makna meskipun tajwidnya biasa-biasa, tetapi bacaannya tidak merubah makna. Fal aula al aktsaru Qur'anan, maka yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah yang paling banyak Al-Qur'annya, ya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu yang paling berhak untuk menjadi imam, ya, paling berhak menjadi imam. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, wala ya'umanna ar-rajulu rajula fi sultani, janganlah seorang mengimami orang lain dalam kekuasaannya, kepemimpinannya, dalam keimamannya dia. Misalnya di sini sudah ada imam ratib, ada imam ratib yang ditunjuk memang imam khusus di sini misalnya, ya. Maka ketika ada orang lain datang, dia tidak boleh langsung maju menjadi imam. Ya, tidak boleh, dia tahu, oh ini imam ini bacaannya cuma 10 juz. Dia datang, saya bacaannya saya sudah hafal 20, dia baru 10. Berarti saya lebih banyak hafalan daripada imam ini. Berarti saya lebih berhak, kan gitu ya? Lebih berhak. Ini tidak berlaku untuk kondisi yang seperti ini. Jelas ya? Kalau di sini sudah ada imam khusus, ada imam ratib, kemudian datang orang yang bacaan Qur'annya lebih lebih banyak, hafalannya lebih banyak, atau bacanya juga lebih bagus, lebih banyak hafalannya, tajwidnya bagus, suaranya merdu. Datang orang ini, tidak boleh orang ini kemudian maju menjadi imam. Yang baru datang ini tidak boleh menjadi imam. Kenapa? Rasulullah mengatakan, la ya'umanna ar-rajulu rajula fi sultani. Janganlah seorang itu mengimami orang lain dalam kekuasaan orang tersebut, dalam keimamannya dia. Ini haknya dia untuk menjadi imam. Ya, meskipun yang makmumnya itu jauh lebih banyak hafalannya, gitu ya. Meskipun makmumnya bacanya lebih banyak. Misalnya imamnya cuma hafal juz amma. Jelas ya? Imamnya cuma hafal juz amma, makmumnya 5 juz atau lebih. Tetap yang berhak adalah imam ratib tersebut. Itu yang paling berhak untuk menjadi imam. Ya, kecuali kalau yang datang itu presiden, ya, yang memiliki wilayah, pemilik wilayah, maka dia lebih berhak menjadi imam dari imam ratib. Karena imam ratib ini kekuasaannya terbatas pada masjid itu. Sementara imam wilayah itu dia membawai semua wilayahnya itu di bawah kekuasaannya dia. Sehingga kalau ada imam penguasa wilayah itu masuk masjid, kemudian di masjid itu, kalau dia bisa dan mau menjadi imam, ya silahkan dia menjadi imam, karena itu masih di bawah kekuasaannya dia, gitu ya, masih di bawah kekuasaan penguasa. Maka penguasa itu yang lebih berhak untuk menjadi imam kalau ada, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Beliau mengatakan, wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Tadi juga sama, ya. Tadi tidak boleh mengimami itu kecuali kalau memang imam ratibnya itu tahu ini imam ini yang makmumnya, ya, yang orang dalam ini orang yang punya hafalan banyak, tajwidnya bagus, bacanya bagus, dipersilahkan, begitu ya. Kalau dipersilahkan beda lagi, diizinkan oleh imam ratib, silahkan untuk mengimami, dipersilahkan, atau bahkan diminta untuk bisa mengimami sebagai bentuk penghormatan misalnya,
maka ini tidak mengapa bagi seorang untuk mengimami menjadi imam di situ. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh kita imam itu kemudian makmum nyerobot jadi imam ya, padahal sudah ada imam ratibnya. Kemudian kita lanjutkan, wala yaqudu ahadun wala yaqudu fi baitihi ala taqrimatihi illa bi'idni, dan tidak duduk di tempat ya khususnya seorang yang punya rumah kecuali dengan izin, ya kecuali dengan izin. Jadi kadang-kadang orang itu kan punya rumah ngatur ya, maksudnya ngatur itu penataannya kan gitu ya, penataannya yang dekat pintu biasanya untuk pintu masuk ke dalam itu biasanya untuk apa? Tuan rumah kan gitu ya. Yang dekat pintu yang keluar biasanya untuk apa? Untuk tamu kan gitu ya. Nah, jadi ya sudah, kita berjalan di atas itu. Kalau bertamu duduk di tempat-tempat yang memang biasa digunakan untuk tamu. Jangan menempati tempat yang biasa dipakai untuk tuan rumah. Seperti itu. Kecuali dengan diizinkan. Kalau diizinkan, diminta atau bahkan diminta, maka silahkan. Setelahnya beliau rahimahullah kemudian mengatakan hadis berikutnya, Wal Ibnu Majah min hadis Jabir radhiyallahu anhu wala tu'ammana imra'atun rajulan wala a'rabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan, dan tidak boleh dijadikan perempuan sebagai imam. Perempuan tidak boleh dijadikan menjadi imam untuk para laki-laki, mengimami laki-laki. Tidak boleh perempuan jadi imam untuk laki-laki. Ya, misalnya ada sampai sekalipun meskipun perempuannya punya hafalan banyak, perempuannya hafidhah, ya, suaminya cuma hafal 1 juz amma saja. Siapa yang jadi imam? Yang laki-laki, meskipun istrinya itu hafidhah, tidak boleh dibalik ya, kemudian dibalik istrinya itu yang ngimami, tidak boleh. Tetap laki-laki itu yang memimpin, yang menjadi imamnya. Kemudian wala a'rabiyyun muhajiran, dan tidak boleh seorang a'rabi itu badui, muhajiran tidak boleh mengimami orang yang sudah hijrah. Wala fajirun mu'minan, dan tidak boleh orang yang fajir, orang yang fasik mengimami seorang yang mukmin. Wa isnaduhu wahin, sanadnya wahin itu lemah, sanadnya lemah. Meskipunlah sanadnya lemah ya, tapi kita sampaikan hukum terkait dengan masalah ini ya. Masalah apakah boleh perempuan itu ngimami laki-laki? Hadisnya lemah ini, hadis yang lemah. Tapi ini dibahas oleh para ulama. Apakah boleh perempuan kalau dia punya hafalan yang lebih banyak daripada laki-laki, bolehkah dia menjadi imam? Misalnya di sebuah masjid, satu kampung semuanya tidak ada yang faham, tidak ada yang belajar agama, cuma ada seorang perempuan yang belajar agama. Ya, kamu ini hanya biasa-biasa saja belajar, tidak bukan belajar di pondok begitu, bukan ya. Mereka belajar di musala situ saja, ya belajar ngaji biasa. Tapi tidak ada yang mondok fokus belajar agama, tidak ada. Cuma ada seorang perempuan. Ketika dia pulang kampung ke situ lagi, dia menjadi orang yang paling pintar di kampung itu, tahu tentang agama, paling pintar. Ya, maka apakah boleh kita jadikan dia sebagai imam? Itu ya, masalahnya jadi imam. Boleh apa tidak? Maka tentang masalah tersebut ya, perempuan itu tidak diperbolehkan menjadi imam. Kenapa? Karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang memimpin para wanita, yang ngurusi para wanita itu para laki-laki. Bukan malah sebaliknya, bukan malah perempuan yang ngurusi laki-laki, bukan, tapi laki-laki yang menjadi pemimpin ngurusi para perempuan. Termasuk di rumah tangga juga seperti ya, rumah tangga laki-laki itu pemimpin, perempuan itu yang dipimpin, bukan malah perempuan yang kepenginnya mimpin suaminya gitu ya. Tapi perempuan itu yang dipimpin. Ini para perempuan harusnya siap dipimpin ya, siap dipimpin. Kemudian kita lanjutkan. Itu ayat ya, ayat dari ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin para wanita, untuk para wanita. Juga Rasulullah SAW beliau bersabda, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum
yang menyerahkan urusannya kepada perempuan, yang dipimpin oleh perempuan, itu tidak akan beruntung. Ya, termasuk masalah sholat, menjadi imam sholat itu pemimpin, meskipun kepemimpinannya terbatas, tapi itu tetap bentuk kepemimpinan. Dan Rasulullah itu mengatakan tidak akan beruntung kaum yang dipimpin oleh wanita, yang menyerahkan urusannya, kepemimpinannya itu kepada wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Itu dalil ya. Jadi ada dalil dari Al-Qur'an, ada dalil dari hadis Nabi, juga dari syara akal. Ya, syara akal itu, kalau akal dalil akli. Kalau seorang perempuan dia menjadi imam, makmumnya para laki-laki. Ya, makmumnya adalah para laki-laki. Ketika perempuan itu membaca, kira-kira para laki-laki terfitnah apa tidak? Ya, suaranya merdu banget misalnya. Nah, kira-kira terfitnah apa tidak? Terganggu apa tidak? Terganggu kan gitu ya? Ya, akhirnya suaranya gitu ya. Nah, namanya laki-laki, dengar batuknya perempuan saja kan gitu ya, baru batuk perempuan batuk, itu laki-laki sudah sapa sing batuk ya kan gitu ya. Ini laki-laki penasaran dengan yang batuk itu siapa. Ini baru batuk. Bagaimana kalau bacaan Al-Qur'an kan gitu ya? Bagaimana kalau bacaan Al-Qur'annya? Ya, ini sarakal ya. Jadi suaranya akan menjadi fitnah. Dan suara perempuan bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat, tetapi fitnah bagi para laki-laki. Dan kita diperintahkan untuk menjaga dari fitnah. Nah, kemudian ini baru bacaan. Bagaimana kalau dia sedang ruku, di belakangnya laki-laki pamer bokong, kan gitu ya? Ya gimana? Laki-lakinya di belakang, imamnya perempuan, ruku duluan. Nah, ya, belum lagi kalau sujud, dia sujud duluan, gitu kan ya? Nah, ini akan buat fitnah untuk para laki-laki, sehingga tidak sepantasnya tidak boleh perempuan itu untuk menjadi imam bagi para laki-laki, ya, tidak boleh jadi imam bagi para laki-laki. Demikian pula tidak boleh perempuan sholat di shaf depan bareng sama laki-laki, tidak boleh. Ya, hanya pernah ada ya yang viral itu perempuan ikut sholat id di depan, shafnya paling depan. Pernah ya? Ya pernah itu. Itu tidak boleh. Kenapa? Ya tadi sama. Karena apa? Ketika dia ruku atau sujud itu akan membuat fitnah bagi orang yang di belakangnya, seperti itu. Kemudian juga Rasulullah SAW sudah mengatakan, nanti hadisnya kita baca juga. Rasulullah bersabda, "Khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairus sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha." Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan. Shaf yang paling jeleknya adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf perempuan adalah yang paling belakang, dan yang paling jeleknya adalah yang paling depan. Itu shaf perempuan. Nah, ini shaf paling baiknya adalah shaf yang paling belakang dari perempuan, yang mepet tembok. Begitu ya. Itu paling bagus untuk perempuan, shaf yang paling belakang ya. Ini harusnya paling belakang ditaruh paling depan. Kira-kira gimana? Harusnya di sana, letakkan di sini nih, paling depan. Ini kan paling jelek kan gitu ya. Karena shaf paling bagus untuk perempuan yang paling belakang sana. Shaf paling belakang paling bagus itu paling belakang untuk perempuan. Ya, kok ini mau ditaruh paling depan jadi pemimpinnya para laki-laki, depannya para laki-laki. Maka ini sangat jelek sekali. Seperti itu. Kemudian lanjutkan. Ini perempuan tidak boleh ngimami laki-laki. Adapun kalau perempuan ngimami perempuan, maka boleh. Perempuan ngimami para perempuan itu dibolehkan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah untuk perempuan yang ngimami perempuan. Yang tidak boleh perempuan ngimami laki-laki. Kemudian wala a'rabiyyun muhajiron, dan tidak boleh seorang A'rabi Badui ngimami jadi imam untuk orang-orang yang sudah hijrah. Biasanya orang hijrah itu pindahnya ke kota kan gitu ya. Pindah ke kota biasanya. Dari namanya A'rabi
A'rabi itu orang-orang yang Badui, itu pedalaman yang suka pindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Nah, itu Badui. Yang itu biasanya kurang pengetahuan tentang agamanya itu kurang. Sehingga dibahas oleh para ulama bagaimana kalau A'rabi itu mengimami orang yang bukan A'rabi, orang Badui ngimami orang yang bukan orang Badui bagaimana. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa selama A'rabi itu dia tahu tentang hukum-hukum sholat, ya, tahu bagaimana tata sholat, benar sholatnya benar, maka boleh menjadi imam, gitu ya, boleh menjadi imam untuk orang-orang yang mukim, yang tinggal di kota itu boleh. Kemudian wala fajirun mu'minan, dan tidak boleh seorang yang fajir, seorang yang jahat atau fasik mengimami orang yang mukmin. Nah, misalnya ada orang pelaku dosa besar, minum khamr, jelas-jelas ini, ya, preman ngimami santri, boleh apa tidak? Nah, preman ngimami santri, boleh apa tidak? Dalam hadis ini wala fajirun mu'minan, tidak boleh seorang yang tadi ya, wala preman mengimami mukmin, seorang yang beriman, santri. Ini lafaz hadis seperti itu. Tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Cuma ini jadi pembahasan, boleh apa tidaknya? Boleh apa tidak? Orang yang fasik itu artinya pelaku dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar dan belum tobat, itu namanya fasik. Belum tobat ya, belum tobat. Atau nih, perhatikan, hanya kita masuk semua di sini. Atau orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa kecil terus menerus, sering melakukan dosa-dosa kecil dan belum bertaubat. Lihat perempuan bukan mahram, dosa apa enggak? Dosa besar atau kecil? Kecil. Sering apa enggak? Ya. Berarti fasik kan gitu ya? Fasik. Ya apa enggak? Iya, karena sering berulang-ulang. Nah, gitu. Gimana mau belanja, mau beli-beli, pelayannya semua perempuan, masa mau nunduk terus gitu ya? Mau nanya harganya berapa, kan bingung ya. Kalau orang nanya lihat apa enggak? Lihat. Berarti lihat perempuan apa enggak? Mau enggak mau lihat kan gitu ya. Ini perempuan laki-laki nih, berarti orang se-Indonesia semuanya susah untuk jadi orang yang benar-benar tidak berbuat dosa kecil terus menerus, itu susah. Jelas ya? Karena memang kondisi tempat kita seperti itu. Kondisinya kita, ya kita keluar sana langsung ada perempuan di luar sana banyak sekali. Kita naik motor, depan kita ada perempuan atau papasan dengan perempuan, kan gitu ya. Itu semua dosa kecil. Ya, itu kita lakukan setiap hari. Dan namanya dosa, namanya fasik itu orang yang melakukan dosa besar dan belum bertobat, atau melakukan dosa kecil sering terus-menerus melakukan dosa kecil dan belum bertobat. Ya, itu pengertiannya fasik. Bagaimana orang yang fasik? Apakah fasik boleh menjadi imam? Orang yang fasik, kebanyakan para ulama, kata para ulama, jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa orang yang fasik itu sah keimamahannya, boleh menjadi imam, boleh, ya, boleh menjadi imam. Tapi dilihat dulu fasiknya, ya, dilihat dulu fasiknya seperti apa. Kalau fasiknya itu adalah fasik yang membuat sholatnya rusak, maka tidak boleh jadi imam. Contohnya, orang sholatnya tidak wudu, ini kan fasik ya, dosa ya, dosa apa tidak? Dosa. Sholatnya tidak wudu, jelas-jelas kentut, tidak mau wudu. Kemudian magang jadi imam, boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Dia fasik, dan fasiknya itu berkaitan dengan sholat, membatalkan sholatnya. Nah, maka tidak boleh menjadi imam. Atau misalnya dia sudah wudu, tapi sholatnya itu dia celananya bolong. Kan kadang-kadang ada yang suka dibolongi celananya ya, lututnya. Tapi ini yang dibolongi di atas lutut, berarti kelihatan pahanya, kan gitu ya. Sementara paha ini aurat yang harus ditutup ketika apa? Ketika sholat kan ya, wajib ditutup. Nah, ini terbuka pahanya. Boleh apa tidak?
Tidak boleh. Kenapa? Karena sholatnya dia tidak sah. Sholatnya tidak sah. Jadi kefasikan yang seperti itu tidak boleh menjadi imam. Kalau berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat. Nah, kalau sholatnya sah maka boleh menjadi imam. Kalau sholatnya tidak sah tidak boleh menjadi imam. Begitu ya. Nah, kemudian fasik yang kedua, kalau fasik yang tidak ada kaitan dengan sholat maka itu boleh untuk menjadi imam. Dan itu dilakukan oleh oleh para sahabat. Ya, jadi seorang yang fasik, yang fasiknya tidak ada kaitan dengan sholat, misalnya tadi memandang perempuan yang bukan mahram, lihat ya, atau mendengarkan musik, itu kan fasik ya. Atau misalnya ngerasani hibah dosa besar apa kecil? Besar. Karena Rasulullah menggambarkan seperti apa? Digambarkan seperti makan daging saudaramu yang sudah meninggal, kan gitu, yang sudah mati, bangkai dagingnya itu dimakan. Hibah kan dosa besar ya. Itu sering dilakukan. Sering apa enggak? Ini yang seperti ini hampir semua orang itu sering melakukan yang seperti itu. Atau banyak orang yang melakukan seperti itu. Maka tetap sah sholat di belakang orang yang seperti itu. Ya, sah sholat di belakang orang yang seperti itu. Dan seandainya kita mengatakan tidak sah keimamahnya orang yang fasik, atau mengatakan orang yang fasik tidak boleh jadi imam. Ya, kalau kita mengatakan orang fasik tidak boleh jadi imam, maka mungkin hari ini nggak ada lagi yang bisa jadi imam, karena banyakkan itu ya, apalagi di Indonesia ya, tadi di Indonesia itu susah sekali untuk bersih, itu susah ya. Jadi dosa kecil, dosa besar, kalau dosa besar masih mungkin ya, tapi juga ngerasani juga abot, kan gitu ya. Ngerasani, menghindar dari hibah itu juga suatu yang berat. Nah, ini kalau seandainya orang yang fasik tidak boleh jadi imam, mungkin tidak ada yang pantas jadi imam zaman sekarang, gitu ya. Ini diucapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Terus kalau orang fasik tidak boleh jadi imam, siapa yang mau jadi imam untuk zaman-zaman seperti sekarang ini? Kemudian juga dia menyebutkan kaidahnya bahwa siapa yang sholatnya itu sah, maka dia boleh menjadi imam, gitu ya. Yang sholatnya sah, asal sholatnya sah, maka boleh menjadi imam. Ya, kita lanjutkan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan, fa inna sahabata kanu yusalluna al-jum'ata wal jamaah khalfal a'immatil fujjar wa la yu'iduna. Kata Ibnu Taimiyah, para sahabat mereka dulu salat di belakang salat Jumat ya, salat Jumat dan salat berjamaah di belakang imam-imam, para pemimpin-pemimpin yang fasik. Dan mereka tidak mengulangi salatnya. Tidak kemudian mengulangi salatnya. Berarti salatnya dianggap apa? Sah. Begitu ya? Karena tidak diulangi berarti sah. Kalau tidak sah, maka para sahabat akan salat lagi. Tapi ini mereka tidak mengulangi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wa kana kama kana Ibnu Umar yusalli khalfal Hajjaj. Dan Ibnu Umar dulu beliau salat di belakangnya Al-Hajjaj, makmum kepada Hajjaj bin Yusuf. Tahu Hajjaj bin Yusuf ya? Pernah dengar namanya Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf ini penguasa yang sangat zalim. Dia membunuh banyak sekali para ulama. Ya, karena fitnah Abdurrahman bin Ash'as waktu itu, pemberontakan Abdurrahman bin Ash'as, yang Abdurrahman bin Ash'as ini seorang yang hafal Quran, kemudian banyak cinta terhadap ilmu, tapi akhirnya merekrut para orang-orang para ulama, sebagian para ulama direkrut menjadi untuk memberontak kepada penguasa Yazid bin Muawiyah waktu itu. Ini pemberontakan paling besar pada zaman itu. Maka kemudian Hajjaj bin Yusuf itu yang merupakan gubernur pada zaman itu menjalankan politik menghabisi seluruh tokoh-tokoh pada zaman itu.
para ulama-ulamanya dibunuh. Ya, banyak sekali para ulama-ulama yang dibunuh pada zaman itu oleh Hajjaj bin Yusuf, sehingga beliau dikenal dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Zalim, orang yang zalim. Itu Hajjaj bin Yusuf. Nah, tapi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Umar, salat bermakmum kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya, makmum kepada orang ini. Padahal ini seorang yang zalim, seorang yang banyak membunuh, menumpahkan darah para ulama, tapi Ibnu Umar tetap salat di belakangnya, tetap bermakmum kepada Hajjaj bin Yusuf. Kalau itu tidak boleh menjadikan orang fasik menjadi imam, maka Ibnu Umar tidak akan sholat di situ, kan gitu ya? Tidak akan sholat di belakangnya Hajjaj. Juga kata beliau rahimahullah, wa Ibnu Mas'udin wa ghairuhu yusalluna khalfal Walid bin Uqbah wa kana yashrabul khamra. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga sahabat-sahabat yang lainnya, mereka sholat di belakangnya Al-Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah ini seorang penguasa juga, pemimpin juga. Wa kana yashrabul khamra, dan dia tukang mabok, tukang minum khamr, minum khamr. Tapi tetap Ibnu Mas'ud sholat di belakangnya Walid bin Uqbah. Begitu ya. Ini menunjukkan bolehnya untuk sholat di belakang orang yang fasik, atau menjadikan seorang yang fasik itu menjadi imam. Ya, termasuk di belakangnya orang-orang yang ahlul bid'ah itu juga boleh, selama kebid'ahnya itu tidak mukafirah, tidak mengkafirkan, maka boleh untuk sholat di belakangnya. Ya. Kemudian bagaimana dengan sholat di belakangnya orang yang nggak kita tahu kondisinya? Ini orang ini berbuat syirik atau tidak, yang nggak tahu, begitu ya. Pokoknya kita jalan aja, misalnya jalan ketemu masjid, singgah di situ, sholat di situ, berjamaah di situ. Nah, nggak tahu ini imamnya siapa, nggak kenal sama sekali. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Sholat di belakang orang yang nggak kita ketahui akidahnya. Akidahnya kita tahu, nggak tahu bagaimana keyakinannya. Apakah dia orang bertauhid atau orang yang pernah melakukan kesyirikan? Ini nggak tahu. Nah, sholat di belakang orang seperti ini boleh apa tidak? Sepakat para ulama boleh. Ya, sepakat para ulama boleh sholat di belakang orang yang tidak kita ketahui keadaannya. Ya. Dan tidak dipersyaratkan bagi makmum untuk mengetahui akidah seorang imam, tidak dipersyaratkan. Sudah makmum saja, tidak jadi syaratnya dia. Ya. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati rahimani rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, beliau mengatakan, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahahu Ibnu Hibban. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, luruskan saf-saf kalian dan dekatkan di antara saf-saf itu, dan tempelkan pundak-pundak kalian. Ya, tempelkan pundak-pundak kalian. Di sini perintah untuk merapatkan dan meluruskan saf. Ya, perintah untuk merapatkan dan meluruskan shaf barisan ketika sholat. Dan tentang masalah ini ada perbedaan pendapat para ulama. Kebanyakan para ulama mengatakan bahwa hukum merapatkan dan meluruskan shaf itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sehingga kalau ada orang yang sholat kemudian dia tidak merapatkan shafnya, ya, karena memang kebanyakan para ulama berpendapat tidak wajib, ya, berpendapat tidak wajib. Akan tetapi kalau kita lihat dari zahir, ini pendapat, ya, dari pendapat kebanyakan tidak wajib, hanya sunnah. Pendapat sebagian, yang ini sebagian kecil, berpendapat wajib. Dan sepertinya yang berpendapat wajib itu lebih kuat pendalilannya.
Di mana ada di dalil Rasulullah SAW beliau mengatakan, ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Ya, benar-benar kalian akan meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan menjadikan hati-hati kalian itu atau wajah-wajah kalian itu berselisih. Berarti ancamannya ada muncul perselisihan. Kalau tidak rapat, tidak lurus safnya, ini bisa mengantarkan kepada perselisihan di dalam tubuh kaum muslimin. Maka ini ada ancaman dari Allah Subhanahu dari Rasulullah SAW. Jadi hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan dan jangan berselisih, jangan bengkok-bengkok. Sehingga membuat kalian akan berselisih hati-hati kalian. Ini ada perintah dan diiringi dengan ancaman kalau kita tidak melakukannya. Berarti ini menunjukkan tentang wajibnya hal tersebut. Menunjukkan wajibnya perintah tersebut. Ini qarina menunjukkan ini, atau tidak sampai tingkat wajib pun, ini sunnah yang sangat ditekankan sekali. Seandainya dianggap sebagai sebuah sunnah, maka itu sangat ditekankan sekali. Tapi wallahualam, Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, jumhur ulama, kata beliau, jumhurul ulama ala anna tasfiyatas sufufi masyru'iyyatu istihbab. Jumhur ulama mereka berpendapat, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa meluruskan shaf itu disyariatkan, disunahkan. Syariatkan yang sekedar sunnah, tidak sampai wajib. Walakin dhahirun nas annaha masyru'iyyah wujub. Tetapi zahir dari hadis-hadis Nabi itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang diwajibkan. Karena adanya ancaman. Wadzalika li'anna al-asla fil amri lil wujub, kata beliau, dan asalnya perintah itu untuk sesuatu yang wajib. Asalnya perintah itu wajib. Kemudian yang beliau mengatakan wa qaribu bainahuma, dan dekatkan antara saf-saf tersebut. Maksudnya antara saf pertama dengan saf kedua itu jangan terlalu jauh jaraknya, ya, jangan terlalu jauh jaraknya. Ya, misalnya di sini saf pertama, ya saf keduanya jangan di sana gitu ya. Ya, tetap di sini. Jadi urutan masih dengan jarak yang tidak bisa diisi saf lagi tengahnya. Begitu ya. Kalau dari sini satu di sini, saf kedua di sana, nah ini kan tengahnya masih bisa diisi saf satu lagi gitu ya. Maka Rasulullah merintahkan untuk mendekatkan antara dua saf itu. Antara saf-saf itu didekatkan. Demikian pula antara imam dengan saf pertama. Jangan terlalu jauh antara imam dengan saf yang pertama. Setelahnya beliau mengatakan wahadu bil a'naq, dan tempelkan pundak-pundak kalian. Ini ukuran untuk merapatkan saf itu dengan pundak, menempel dengan dengan pundak, itu ukurannya. Meskipun kakinya tidak menempel, ya, kalau pundak itu sudah menempel maka sudah rapat. Ya begitu ya, sudah dianggap rapat. Jadi ukurannya bukan kaki, ya bukan kaki. Ya kadang kalau orang ukurannya kaki, ya kakinya nempel, tapi dia berdirinya kakinya terlalu lebar, gitu ya. Kakinya itu terlalu lebar mukanya, sehingga pundaknya itu tidak menempel dengan pundak temannya. Sehingga ketika duduk nanti akan jadi longgar kan gitu ya, jadi longgar. Bukan seperti itu. Tapi yang menjadi ukuran adalah pundaknya. Itu menjadi ukurannya. Kemudian kita lanjutkan. Dan untuk ukuran rapat itu pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki. Dan bukan di sini maksudnya juga bukan terlalu berlebihan dalam menempelkan itu, bukan ya, tidak berlebihan, ya sekedar menempel saja, tidak berlebihan, tidak kemudian seolah-olah kita bersandar pada teman kita, bukan, gitu ya. Saking nempelnya sampai ya temannya gitu ya, kayak mau rubuh, kedorong-dorong gitu. Itu jangan ya, jangan seperti itu. Karena tujuan dari sholat adalah untuk mendapatkan
kekhusyuan kan gitu ya. Untuk khusyuk itu tujuan dari sholat. Nah, kalau kita sholat dengan shaf yang sangat rapat seperti itu, kira-kira khusyuk apa tidak? Tidak, ya tidak akan khusyuk. Maka untuk rapat di sini hanya rapat biasa, nempel biasa saja, bukan sampai desak-desakan, tidak. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Sebaik-baik, kata dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling jeleknya adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang, dan yang paling jeleknya adalah yang paling depan. Sini dikatakan sebaik-baik saf dan sejelek-jelek saf. Begitu ya, sejelek-jelek saf. Padahal ini sedang sholat, ini ibadah kan gitu ya, kok dikatakan jelek? Itu gimana? Kan baik semua ya, saf 1 ya baik, saf 2 yang baik, saf 3 ya baik, yang enggak baik itu yang enggak sholat kan gitu ya. Enggak sholat berjamaah itu enggak baik, yang tidak sholat. Tapi ini sholat, tapi dikatakan oleh Rasulullah yang paling baik saf pertama, kemudian yang paling jeleknya adalah saf yang paling belakang. Jelek di sini bukan maknanya jelek seperti yang kita pahami, bukan. Tapi tingkat baiknya itu kalah dengan yang pertama. Keutamaannya itu kalah dengan saf yang pertama. Jadi keutamaannya di bawah saf kedua, keutamaannya di bawah saf yang pertama. Saf ketiga keutamaannya di bawah saf yang kedua, gitu ya. Dan seterusnya. Berarti semakin jauh keutamaannya semakin berkurang. Jelas ya? Semakin berkurang. Maka usahakan untuk bisa mendapatkan saf yang pertama. Usahakan untuk bisa mendapatkan saf pertama. Dan saf pertama adalah saf yang setelah imam. Itu saf pertama. Saf yang setelah imam itu yang dinamakan dengan saf yang pertama. Adapun yang paling jeleknya adalah saf yang paling belakang. Dan sebaliknya saf perempuan yang paling bagus adalah saf yang paling belakang. Ini kapan? Kalau di sebuah tempat yang dimana wanita dan laki-laki atau laki-laki dan perempuan itu sholat di sebuah tempat yang sama, seperti sholat id misalnya ya, di lapangan bareng sholat id, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Maka kalau posisi seperti itu, maka saf paling bagus untuk perempuan adalah yang paling belakang, begitu ya. Tapi kalau perempuan sholat sendirian, mereka 2 orang sendiri sholat di masjid sendiri, ada masjid putri misalnya, atau misalnya perempuan kayak gini ya, sholatnya di atas, maka yang paling bagus yang mana? Yang paling depan. Kenapa? Karena tidak dekat dengan para laki-laki. Jadi sebabnya di situ kenapa dikatakan saf perempuan paling bagus yang belakang, saf laki-laki yang paling bagus yang depan? Itu untuk membuat jarak antara laki-laki dengan perempuan, agar laki-laki itu cepat-cepatan ke depan mencari tempat yang jauh dengan perempuan. Perempuan pun sama, dia menjauh dari laki-laki, cari saf yang paling jauh dari saf laki-laki. Dan yang paling jeleknya adalah saf yang laki-laki yang paling belakang, perempuan yang paling depan. Kenapa? Karena dekat antara laki-laki dengan perempuan di situ. Ya, dekat antara laki dengan perempuan. Ini Islam itu sangat menjaga yang seperti itu. Menjaga jarak antara laki-laki dengan perempuan itu dijaga oleh Islam. Sampai dalam masalah sholat, dan sholat ini ibadah yang paling agung itu ibadah sholat. Maka Allah masih menjaga, membatasi perempuan-perempuan ketika dia pergi ke masjid, maka sholatnya pilih shaf yang jauh dari shaf laki-laki. Ya, shafnya menjauh dari shaf laki-laki, jangan kemudian cari shaf yang dekat dengan laki-laki, tapi yang jauh dengan laki-laki. Dan perempuan, boleh tidak perempuan ke masjid? Salat berjamaah di masjid, boleh apa tidak? Boleh. Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Kalian jangan menghalangi para perempuan-perempuan hamba-hamba Allah perempuan untuk datang ke masjid-masjid Allah. Biarkan mereka datang ke masjid-masjid, silakan ya untuk salat berjamaah di masjid boleh.
ya bersama dengan di masjid, itu boleh. Tetapi syaratnya, para ulama menyebutkan syaratnya, perempuan yang ke masjid itu tidak boleh menimbulkan fitnah untuk para laki-laki. Yang keduanya tidak boleh menggunakan wangi-wangian, tidak boleh pakai wangi-wangian dan tidak boleh menyebabkan fitnah bagi para laki-laki. Dan dulu para perempuan sahabiyah, mereka ketika ikut sholat subuh itu, mereka begitu Rasulullah SAW, mereka pergi. Ya, mereka pergi pulang ke rumahnya dalam keadaan masih gelap, masih samar-samar begitu gelap. Itu mereka pulang lagi, langsung pulang. Jadi tidak kemudian nongkrong di masjid bareng para laki-laki, tidak, tapi mereka pulang setelah itu. Jadi dari segi bolehnya boleh, perempuan boleh sholat di masjid, boleh. Akan tetapi sebaik-baik sholat perempuan itu di rumahnya, ya, itu rumahnya itu lebih baik bagi perempuan dibandingkan dengan dia sholat di Masjid Nabawi, dibandingkan dengan dia sholat di Masjidil Haram. Lebih baik dia sholat di rumah. Itu masih lebih utama bagi dia untuk sholat di rumahnya dibanding dengan sholatnya di Masjid Nabawi. Karena Rasulullah SAW beliau menjelaskan bahwa sebaik-baik sholatnya perempuan di mana? Di rumahnya. Bahkan Rasulullah menyampaikan itu di mana? Di Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah tidak mengatakan, ayo perempuan, kalian pergi mana? Silahkan kalian ke masjid, sholatlah kalian di Masjid Nabawi, tidak. Tapi Rasulullah menjelaskan sebaik-baik sholatnya perempuan itu di rumahnya. Padahal rumah mereka dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi mereka, tempat paling bagus untuk sholat bagi mereka adalah di rumah-rumah mereka. Menunjukkan bahwa sholatnya perempuan di rumah itu lebih utama dibandingkan dengan sholatnya mereka di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram atau di Masjidil Aqsa. Tetap lebih utama sholatnya di mana? Di rumahnya. Ini untuk para perempuan, ya, untuk para perempuan. Adapun para laki-laki maka harus ke masjid. Yang jelas, kalau perempuan dia kemudian datang ke masjid atau ke lapangan sholat bersama dengan para laki-laki, maka di tempat yang terbuka, ya, maka shaf yang paling baik untuk para laki-laki itu yang paling depan, dan shaf yang paling baik untuk perempuan itu yang paling belakang. Itu shaf perempuan. Kita lanjutkan. Wa an Ibnu Abbas, sampai jam berapa? 4 menit lagi. Sudah ada yang adzan? Ya. Nah, 1 atau 2 hadis lagi, ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillah dzata lailatin. Aku salat bersama Rasulullah di suatu malam. Faqumtu an yasarihi. Maka aku pun salat di samping kirinya beliau. Ibnu Abbas salat samping kiri beliau. Fa akhadha Rasulullah bi ra'si, maka kemudian Rasulullah memegang kepalaku min wara'i, dari belakang. Tadi diambil, mungkin ada rambutnya atau apa gitu, ya, dipanggil. Faja'alani an yaminihi, kemudian digeser, dipindah ke sebelah kanannya Rasulullah. Ini awalnya Rasulullah itu sholat di sendiri, dan waktu itu Ibnu Abbas itu tidur di rumahnya istrinya Rasulullah yang namanya Maimunah. Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas ini sepupunya Rasulullah, jadi memang dekat dengan Rasulullah. Ibnu Abbas tidur di rumahnya Maimunah. Ini masih kecil, ya, Ibnu Abbas kecil. Kemudian Rasulullah di malam hari bangun dan tidak membangunkan Ibnu Abbas. Rasulullah salat sendirian. Kemudian Rasulullah beliau ketika sedang salat, Ibnu Abbas ikut bangun, salat di samping sebelah kirinya. Maka digeser oleh Rasulullah ke sebelah kanannya. Di sini ada faedah bahwa kalau orang salat 2 orang saja, satunya imam, satunya makmum, maka posisi imam di mana? Di kiri, makmumnya di sebelah kanan, begitu, ya. Dan lafaz hadisnya, zahir hadisnya itu tidak satunya mundur ke belakang, tidak. Karena di samping kiri kemudian digeser pindah ke sebelah kanannya, tidak kemudian dimundurkan sedikit, tidak. Ini zahir hadisnya, dan itu yang benar. Meskipun sebagian para ulama mereka berpendapat dimundurkan sedikit untuk membedakan antara imam dengan makmum, begitu, ya. Memang ada pendapat seperti itu. Tapi yang benarnya wallahu alam itu tidak dimundurkan sedikit, sesuai dengan zahir hadis. Kemudian di sini juga Rasulullah asalnya sholat sendirian.
kemudian datang Ibnu Abbas ikut jamaah bersama dengan Rasulullah, maka di sini boleh orang sholat sendirian yang asalnya dia sholat sendirian kemudian berubah niat jadi imam, boleh. Ini orang sendirian sholat ya, antum datang sholat di sampingnya, makmum langsung pada dia, maka orang itu yang tadinya niatnya sholat sendirian boleh merubah niatnya menjadi imam, itu boleh, begitu ya, boleh. Kenapa boleh? Ya karena Rasulullah melakukan ini ya, maka ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Satu lagi, karena ini masih kaitan ya. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu ana wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaim khalfana, muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat, maka saya berdiri dan seorang anak yatim, kata Anas, saya dan seorang anak yatim berdiri di belakang Rasulullah, maksudnya makmum pada Rasulullah, di belakangnya Rasulullah. Kemudian wa ummu Sulaim khalfana, dan ummu Sulaim di belakangnya kami. Jadi imamnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika itu diminta untuk ke rumahnya Ummu Sulaim, ya. Kemudian untuk sholat di sana, sholat di rumah, diminta untuk makan, kemudian setelah itu diminta untuk sholat, yang tempat itu kemudian dijadikan sebagai mushola di rumahnya. Jadi Rasulullah sholat di depan sebagai imam, di belakangnya dua orang anak kecil, yaitu Anas bin Malik dan seorang anak yatim. Kemudian di belakangnya lagi ada seorang perempuan, Ummu Sulaim. Jadi safnya begitu ya, safnya perempuan itu di mana? Belakang. Saf perempuan di belakang saf laki-laki, bukan di samping kanan atau samping kiri. Itu yang sesuai dengan sunnah. Ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah bahwa saf perempuan itu di belakang, bukan di sebelah kanannya, meskipun pakai tabir ya, sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Tapi yang sunnah, sesuai dengan sunnah, itu yang di belakangnya. Bagaimana kalau kita dapatkan masjid yang kemudian saf perempuan di sampingnya? Insya Allah sholatnya tetap sah, ya, sholatnya tetap sah, sholat di samping seperti itu. Ya, meskipun ini mungkin menyelisih sunnah di situ, menyelisih sunnah, karena sunnahnya itu di mana? Sunnahnya itu di belakang, bukan di samping. Ini wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah sudah masuk waktu zuhur. Insyaallah kita cukupkan sampai sini, dan insyaallah kita sambung di waktu yang lain insyaallah. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar melaksanakan apa yang sudah kita ketahui, dan semoga duduknya kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal kebaikan untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.